Assalamualaikum. Kali ini, Ustadz akan bercerita tentang perjuangan hebat seorang ibu. Yuk kita simak ceritanya. Doa indah Bunda Hana. Suatu sore, Ustadz Ayub melihat Sabira sedang duduk sendirian di bangku taman. Sabira tampak sedikit sedih sambil menatap sebuah pot kecil berisi tanah. Ustadz Ayub pun menghampirinya. "Assalamualaikum Sabira. Mengapa wajahmu terlihat murung hari ini?" tanya Ustadz Ayub dengan lembut. Sabira mendongak dan menghela napas panjang, menunjukkan pot yang belum menumbuhkan tunas apapun. Tak lama kemudian, Bilal datang berlari dan ikut duduk di samping Sabira. "Kami sudah menyiram biji ini setiap hari, Ustadz, tapi kenapa belum tumbuh juga? Kami ingin sekali melihat bunganya," seru Bilal dengan tidak sabar. Ustadz Ayub tersenyum dan duduk di dekat mereka. Menunggu itu memang membutuhkan kesabaran, seperti kisah seorang wanita hebat bernama Hana, ujar Ustadz Ayub memulai ceritanya. Ustadz Ayub mulai berkisah tentang zaman dahulu di tanah Palestina. Ada sepasang suami istri yang sangat soleh, yaitu Imran dan istrinya Hana. Mereka sudah bertahun-tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Meski rambut mereka sudah mulai memutih, Hana dan Imran tidak pernah berhenti berharap dan selalu menjaga hati mereka tetap tenang. Suatu hari, Hana duduk di bawah pohon yang rindang. Ia melihat seekor burung kecil yang sedang sibuk menyuapi anak-anaknya yang masih kecil di dalam sarang. Pemandangan itu menyentuh hati Hana. Keinginannya untuk memiliki buah hati kembali bergejolak. Namun, bukannya bersedih hati, Hana justru tersenyum dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Hana pun berdoa dengan sangat tulus kepada Allah. Ia berjanji bahwa jika ia dikaruniai seorang anak itu akan ia persembahkan untuk menjadi pelayan di rumah ibadah, Baitul Maqdis. Hana berdoa bukan hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh keyakinan hatinya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pendengar doa. Ia bersabar menanti jawaban dari Tuhan semesta alam. Kesabaran dan doa Hana akhirnya dikabulkan. Hana sangat bahagia saat mengetahui bahwa ia sedang mengandung. Ia segera memberitahu Imran tentang kabar gembira tersebut. Mereka berdua bersyukur, namun mereka tetap menjaga janji mereka kepada Allah. Hana tetap rendah hati dan terus berdoa agar anaknya kelak menjadi orang yang bertakwa. Waktunya pun tiba. Hana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Hana menamainya Maryam. Walaupun awalnya Hana mengira akan memiliki anak laki-laki untuk menjaga rumah ibadah, ia tetap sangat bersyukur. Hana tahu bahwa rencana Allah adalah yang terbaik. Maryam tumbuh menjadi wanita yang paling suci dan mulia di dunia karena doa dan kesabaran ibundanya. Ustadz Ayub menatap Bilal yang kini mendengarkan dengan serius. "Jadi Bilal, seperti Bunda Hana, kita harus belajar bahwa Allah punya waktu yang terbaik untuk setiap doa kita. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti di saat yang paling tepat," jelas Ustadz Ayub. Bilal mengangguk pelan, mulai memahami bahwa setiap usaha butuh proses dan doa butuh kesabaran. Sabira pun tersenyum dan kembali memeluk pot tanamannya. "Terima kasih Ustadz Ayub, aku akan tetap menyiram dan mendoakan biji ini setiap hari, seperti Bunda Hana mendoakan Maryam," kata Sabira dengan semangat baru. Ustadz Ayub mengajak mereka berdua untuk berdoa bersama, memohon keberkahan atas tanaman mereka dan kelapangan hati untuk selalu bersabar. Kisah keteguhan Maryam. "Ustadz, ceritakan kami tentang wanita yang paling sabar dan disayang Allah," pinta Baki sambil duduk dengan antusias di rumput hijau tepat di depan Ustadz Ayub. Ustadz Ayub mengangguk pelan, matanya berbinar di balik kacamatanya. "Tentu Baki. Mari kita belajar tentang Siti Maryam, wanita mulia yang ketaatannya luar biasa kepada Allah," jawabnya dengan suara yang menyejukkan hati. Jauh di masa lalu, di dalam sebuah ruangan suci yang tenang bernama mihrab, Maryam menghabiskan hari-harinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ruangan itu selalu harum dan penuh ketenangan.
keajaiban sering terjadi di sana. Setiap kali ada yang menjenguknya, selalu tersedia buah-buahan segar yang lezat di sisinya. Meski saat itu bukanlah musim buah tersebut. Maryam adalah hamba yang sangat terjaga kesuciannya. Suatu hari, cahaya yang sangat terang muncul di hadapan Maryam. Malaikat Jibril datang membawa kabar besar dari langit. Allah akan memberinya seorang putra yang istimewa. Maryam terkejut dan sempat merasa takut. Namun dia adalah wanita yang penuh iman. Aku adalah hamba Allah, ucapnya dengan lembut. Keberaniannya menerima takdir Allah adalah bukti betapa kuat cintanya kepada Sang Pencipta. Saat waktunya hampir tiba, Maryam merasa sangat lelah dan harus berjalan menjauhi keramaian. Di tengah gurun yang sepi, dia menemukan sebatang pohon kurma yang tampak kering. Dengan rasa sakit dan haus yang luar biasa, Maryam bersandar di batang pohon itu. Namun dari bibirnya tak ada keluhan, hanya doa dan zikir yang terus mengalir, memohon kekuatan dari Allah. Tiba-tiba, sebuah keajaiban muncul untuk menolongnya. Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan batang pohon kurma itu. Seketika, kurma-kurma matang yang manis jatuh berhamburan untuknya. Di bawah kakinya, tiba-tiba memancar mata air yang jernih dan segar. Maryam tersenyum syukur, karena dia tahu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sedang kesulitan. Maryam akhirnya kembali ke kotanya dengan menggendong bayi kecilnya yang suci, Isa. Orang-orang di kota mulai bertanya-tanya dan bingung dengan apa yang mereka lihat. Namun, Maryam tetap tenang dan mengikuti perintah Allah untuk tetap diam. Dia tidak membalas kata-kata mereka, melainkan terus berjalan dengan penuh wibawa dan kesabaran, membiarkan Allah yang memberikan jawaban. Secara ajaib, bayi Isa yang masih merah itu berbicara dari dekapan ibunya. "Sesungguhnya, aku ini hamba Allah," ucap bayi itu dengan suara yang jernih dan berwibawa. Semua orang yang melihatnya terdiam karena takjub. Maryam memandang putranya dengan air mata bahagia. Kesabarannya yang panjang telah berbuah manis, karena Allah membuktikan kemuliaannya di depan semua orang. Ustadz Ayub menatap Hana dengan tatapan yang penuh kasih. Kisah Maryam mengajarkan kita bahwa sabar itu bukan hanya diam, tapi tetap percaya sepenuhnya pada pertolongan Allah, jelasnya. Hana mengangguk-angguk paham. Dia merasa terinspirasi untuk menjadi anak yang sabar saat menghadapi kesulitan. Persis seperti perjuangan Maryam yang diceritakan gurunya.